Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh manusia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir. Simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa subscribe yang sudah subscribe dan yang belum, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Manusia saat berada di dunia hidup dengan kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Tapi sesungguhnya semua manusia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia masih di dalam rahim. Janji apa itu? Saat berada di alam rahim, setiap diri sudah menyampaikan janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara janji tersebut adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar bahwa manusia sudah bersyahadat bahkan ketika dirinya belum dilahirkan di dunia. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini.'" Ayat ini menerangkan bahwa sejak di dalam kandungan, manusia sejatinya sudah mengucapkan syahadat dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berada di alam rahim, setiap diri sudah menyampaikan janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara janji tersebut adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya, tidak semua manusia menepati janji yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Manusia bisa saja menjadi orang yang beriman apabila memegang teguh janjinya, dan kafir apabila lupa terhadap kesaksiannya dulu sebelum lahir di dunia. Di satu sisi, manusia bisa menjadi muslim sesuai dengan fitrah yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Ia tetap memegang teguh janji yang sudah dibuatnya sebelum ia lahir dari rahim ibunya, sehingga dirinya hidup dalam ajaran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Ia selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Namun di sisi lain, manusia juga diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa digunakan untuk berpikir bebas tentang segala sesuatu. Akal tersebut bisa digunakan untuk memilih antara taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menolak untuk mengikuti perintahnya. Qs. Al-Balad 10. Ibnu Katsir melalui Qohas Al-Anbiya juga menyebutkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan mayoritas ulama bersandar pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Hajjaj telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Imran Al-Jauni, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat nanti seseorang akan ditanya, seandainya kamu mempunyai sesuatu di bumi, apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusannya? Orang tersebut menjawab, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu yang ringan darimu. Aku telah mengambil perjanjian darimu ketika kamu masih berada di punggung Adam, yaitu agar kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Namun, engkau menolaknya dan tetap saja mempersekutukan aku. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya 1/272. Hadits ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari riwayat Syu'bah. Manusia yang kafir adalah yang mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggan mengikuti aturannya, dan enggan beriman terhadap tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafirnya seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah lingkungan keluarga. Seseorang yang telah difitrahkan menjadi muslim dapat berubah menjadi seorang kafir karena orang tua mereka. Seperti halnya yang dituliskan dalam buku pendidikan agama Islam oleh Al-Ikhlas, bahwa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda, bahwa setiap orang terlahir suci tapi orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Apabila dirinya tidak segera bertaubat dan kembali ke fitrahnya, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab yang pedih. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam.
mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kesimpulan yang bisa diambil adalah, saat berada di dalam rahim, setiap diri sudah menyampaikan janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara janji tersebut adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seseorang tidak menepati janjinya dengan berubah bersikap kafir dan tidak mengikuti perintahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatannya dengan balasan yang setimpal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.